Belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Shalom, apa kabarnya Bapak Ibu? Baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, saya percaya semua dalam lindungan Tuhan. Amin. Tanpa terasa tadi, Cik Suemi mengatakan kita menginjak bulan kedua di tahun 2021. Dan tanpa terasa pula, kita sudah hampir 1 tahun menghadapi pandemi seperti ini. Dan tanpa terasa pula, kita sudah menikmati hampir 1 tahun, kesulitan demi kesulitan. Tapi karena Tuhan, semua kita ada sampai saat ini kuat, sehat, ini semua karena anugerah. Dan tanpa terasa juga, sebentar lagi juga corona ulang tahun. Nah, tolong jangan berkata selamat ulang tahun. Nah, atau berkata corona panjang umur. Jangan ya, kita ingin kerinduan kita semua untuk corona ini berakhir di muka bumi Indonesia. Dan saya percaya dengan Tuhan, Tuhan mengatakan apa? Kita bisa melewati setiap lembah kekelaman. Amin. Nah, pada sore hari ini Bapak Ibu, saya akan memberikan tema firman Tuhan, yaitu yang berjudul Ciptaan yang Baru. Apa? Ciptaan yang Baru. Saya masih teringat tahun 84, saya waktu pertobatan awal saya di Gereja Kristus Injili. Waktu itu saya ikut pemuda dengan senior saya ini, Cik Sueme, yang ada di Semut Baru. Ya, kursinya besar-besar untuk kita yang kecil-kecil. Haleluya. Kursinya besar-besar untuk kita yang kecil-kecil gitu ya. Nah, tapi dengan situ kita bisa merasakan satu kehadiran Tuhan yang sungguh luar biasa, membimbing kita untuk mengenal kasih Tuhan lebih dalam lagi. Dan waktu itu saya ingat betul, saya dikasih semua dikasih, mungkin Yesus ingat apa enggak, dikasih ayat hafalan Mas. Tiap kita pulang dikasih ayat, ayo hafalan sama ketua kaum mudanya gitu ya. Dikasihlah ayat firman Tuhan sampai saat ini terngiang-ngiang loh. Makanya kita ini kalau cinta mula-mula dengan Tuhan itu ayat apapun jadi terngiang-ngiang. Demikian juga kita cinta pertama dengan seseorang itu terngiang-ngiang. Betul? Demikian juga hari ini kita harus terngiang-ngiang tentang kasih Tuhan. Ayat firman Tuhannya di 2 Korintus 5 ayat 17. Dan ini tidak bisa hilang dalam pikiran saya. Karena untuk menghafal itu, waktu itu kan saya belum tahu firman Tuhan, gak pernah megang belas Alkitab. Karena kan maklum dari agama seberang gitu ya. Jadi gak tahu untuk pegang firman Tuhan dan cara menghafal itu sulit sekali. Bapak Ibu pernah dulu menghafal itu sulit sekali. Itu yang saya alami. Berminggu-minggu itu, tiap ketemu, tiap kemis, ayo hafal. Gak hafal-hafal. Padahal cuman kata-katanya singkat. Ya 2 Korintus 5 ayat 17 ini singkat gitu loh. Tapi puji Tuhan beberapa kemis itu saya bisa menghafalkan sampai hari ini hafal. Ya itu karena kasih Tuhan. Jadi begini, saya pernah mengatakan bahwa otak kita ini cuma 20% isinya. Memorinya yang kita serap tiap hari. Sesudah hari berganti hari lupa kita. Nah kebetulan ayat emas itu saya simpan di otak yang 20% itu. Dan terngiang-ngiang 37 tahun masih hafal. Ya, jadi 2 Korintus 5 ayat 17, ayo kita buka sama-sama. Kita buka sama-sama. Dikatakan begini, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, siapa? Berbicara tentang orang Bapak Ibu. Bukan terhadap, binatang. Atau makhluk yang mati, tembok, kayu, batu dan sebagainya. Dia mengatakan jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dikatakan apa? Ia atau kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, terus dikatakan apa? Sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah firman Tuhan ini terngiang-ngiang dalam telinga saya. Untuk saya menghafal itu sulit. Tetapi sesudah lewat beberapa tahun, oh berarti kita ini perlu Bapak Ibu untuk kita ini menjadi lahir baru, ciptaan yang baru. Karena ciptaan yang baru itu identik dengan lahir baru. Bagaimana seseorang bisa melihat kerajaan Allah dalam Yohanes 3 ayat 3 tentang Tuhan Yesus berbicara dengan tokoh ahli Farisi agamawi pada saat itu yaitu Nikodemus. Kalau engkau tidak lahir baru, engkau tidak akan pernah melihat kerajaan Allah. Nah saat ini Bapak Ibu dan saudara kita khususnya buat saya, dalam kehidupan sehari-hari harus kita lahir baru. Amin, lahir baru. Nah dengan adanya corona ini mengajar kepada kita untuk kita flashback kehidupan kita yang lampau.
Kita sudah benar enggak di hadapan Tuhan? Ojo dari bahasa Jawa, ojo ngono-ngono ae. Iya toh? Lek iyo yo iyo, lek enggak yo enggak. Ojo yo yo sing enggak. Nah, artinya seperti itu. Jadi dengan adanya corona, kita ini ada sisi negatif dan positif. Sisi negatif orang sakit, bahkan melalui corona orang bisa meninggal. Saya tidak katakan corona bisa membuat orang mati, tidak. Tapi melalui corona orang bisa meninggal. Saya tidak katakan bahwa corona itu pencabut nyawa atau berkuasa atas nyawa kita. Karena nyawa kita ada di tangan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya toh? Banyak orang yang kena corona sembuh. Banyak. Prosentasinya lebih banyak daripada yang meninggal. Jadi kita jangan lihat sisi negatifnya dulu, tapi lihat kasih karunia Tuhan yang sudah menyembuhkan orang-orang tersebut dari penyakit corona. Bahkan yang gawat pun sampai paru-parunya, aduh amburadul. Katanya kalau kena corona ini seperti ini pasti sudah. Enggak, ternyata sembuh. Saya punya teman sembuh. Sembuh, sampai sekarang sembuh kok. Jadi corona tidak berkuasa atas nyawa kita. Yang berkuasa itu Tuhan. Nah, dengan sisi negatif, corona bisa membuat kita susah. Orang dari kerja bisa di PHK. Betul? Ya, penurunan omset dalam perusahaan. Bahkan beberapa gerai ditutup. Ya, atau yang terkenal branded ditutup. Karena negatifnya dari corona. Tapi corona ada sisi positifnya Bapak Ibu. Yaitu mengingatkan kepada kita bahwa kita ini tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan, betul? Dengan sisi positif itu kita belajar apa betul corona ini membangun lebih intim kita lagi dengan Tuhan. Dengan corona ini Bapak Ibu, coba kita bayangkan prostitusi, perjudian di seluruh dunia tutup. Siapa yang bisa menutup corona, perjudian, kasino-kasino, seluruh dunia serentak tutup. Prostitusi yang kelihatan tutup, enggak tahu yang tersembunyi. Dengan adanya corona ini. Jadi kita bisa melihat sisi positif dan sisi negatif dari corona. Tapi ayo kita belajar sisi positif. Jangan kita melihat yang mati, jangan. Kita alihkan sekarang yang hidup, yang sehat, hidup dipelihara Tuhan sampai saat ini. Kenapa? Karena kematian itu sebuah kepastian. Nah, yang belum pasti apa? Hidup ini. Hidup ini kelak kita bawa kemana gitu loh. Pasti kita meninggal, tapi hidup ini loh belum pasti. Untuk makan, untuk sehari-hari, untuk apa kita itu pikirkan itu. Ya untuk itu hidup, Tuhan mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Jadi kalau kita mau hidup, hidup dalam ciptaan yang baru. Atau lahir yang baru. Nah Yohanes 3:16 dikatakan, karena kasih Allah begitu besar terhadap dunia ini, maka Allah mengkaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup. Itu yang kita kejar Bapak Ibu. Itu yang kita kejar. Di dunia ini hidup sementara. Iya toh? Enggak ada toh kita ingin cita-cita saya Pak, hidup saya 250 tahun. Kalau bisa seperti Adam Pak, 900 lebih. Kalau bisa lagi seperti Metusalak Pak, 969 angka cantik Pak. Mau Bapak Ibu 969. Iya toh? Enggak mau kita. Karena apa? Di dunia ini istilahnya cuman transit. Katakan kini Karan, dunia ini transit. Rumah kita di surga. Nah itu yang kita perebutkan hari ini, kita lombakan hari ini. Rasul Paulus mengatakan kita berlomba-lomba. Iya toh? Kalau kita kaya Bapak Ibu punya uang 1M, 2M, 3M, apa kita berhenti? Nah, semakin kita mencari uang, semakin serakahlah kita. Betul? Tapi kalau kita sudah ciptaan yang baru, kita enggak ada. Serakah atau bagaimana? Sudah Tuhan kasih itu semua berkat. Karena di dalam firman Tuhan itu lengkap. Dalam firman Tuhan itu lengkap. Bahkan berkat dikatakan dalam Ulangan 28, dengar dan lakukan firman. Cuman itu saja. Maka segala berkat bangsa akan datang kepadamu. Tuhan cuma ngomong begitu. Tapi mengapa kehidupan kita sehari-hari kita ini sulit? Nah, kita yang mempersulit hidup kita sendiri. Dengan adanya kata baru di dalam 2 Korintus 5:17, itu bahasa Yunaninya kainos. Kainos itu apa? Betul-betul baru dibuat, fresh di oven. Ya toh, kalau kita mau beli roti, pasti kan kita tanya toh, makanan apa baru ini dibuat? Betul kan?
Saya mau beli roti yang baru dibuat karena saya mau pergian ke Jakarta. Saya mau pergian ke Bandung. Saya mau pergian ke Semarang. Tolong Cik, kok atau Mbak, Pak, saya beli yang baru. Betul kan? Tidak ada toh kita datang, Pak, ada nggak roti stok tahun 2020? Tidak ada toh, kita tidak ingin seperti itu. Nah, arti kainos itu baru dibuat. Nah, orang yang selalu di dalam Tuhan itu harus fresh, harus baru, meninggalkan kehidupan lama, mati kehidupan lama kita untuk kita hidup baru bersama dengan Tuhan. Bagi saya seorang pengusaha begini Bapak Ibu, lebih mudah saya memasarkan produk atau nama yang baru, brand yang baru, daripada brand yang lama sudah rusak. Betul kan? Kalau sudah rusak, susah. Kita mau masarkan, percuma itu lemnya gampang merotol, itu bahannya kurang bagus, modelnya kayak gitu-gitu aja. Tapi kalau baru kita dengan omongan kita, itu meyakinkan mereka untuk mereka membeli. Nah demikian juga dengan kita. Kita ini kalau sudah rusak Bapak Ibu, kalau kita tidak cepat-cepat datang kepada Tuhan, ambiar kita. Kita harus diizinkan Tuhan terus baru di dalam Tuhan. Ayat 20 mengatakan begini, 20, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami, dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ternyata untuk lahir baru kita harus selalu berdamai dengan Tuhan. Amin. Selalu berdamai. Tidak boleh kita musuhan dengan Tuhan. Siapa dia? Apa karena kita menyembah dia, dia Tuhan? Apa karena mulut kita mengaku Tuhan, dia jadi Tuhan? Enggak Bapak Ibu, dari sononya dia sudah Tuhan. Kamu tidak ngaku Tuhan, kamu tidak nyembah dia, dia tetap Tuhan. Tidak pernah tergoyahkan kedudukan dia. Tidak pernah tergoyahkan jabatan Tuhan karena hanya pengakuan kita. Dia tetap Tuhan. Kita harus selalu berdamai dengan Tuhan. Yaitu apa? Dengan menjadi ciptaan yang baru atau lahir yang baru. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita Bapak Ibu untuk taat. Di dalam firman Tuhan itu semua hukum dari PL sampai ke PB ini janji Bapak Ibu. Tapi harus dengan ketaatan. Dengan taat kita bisa memperoleh apa yang kita rindukan. Amin. Kalau hidup kita saat ini percaya kepada Tuhan, tapi pola pikir dan perbuatan kita masih manusia yang lama, maka kita perlu diperdamaikan dengan Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita masih hidup sembrono, ya toh, suka bohong, dikit-dikit marah, dikit-dikit nesu, marah kok dikit-dikit, nesu kok dikit-dikit, ya toh. Itu berarti menunjukkan kita masih hidup yang lama. Kita harus merubah itu semua Bapak Ibu. Apakah ada seorang yang sudah menjadi milik Tuhan masih hidup lama? Banyak. Banyak, ya toh. Saya aja dulu belum menikah ya seperti itu. Gereja yuk gereja. Tapi kehidupan saya dengan teman-teman ya wes. Karena masih muda gitu loh. Karena waktu itu kan saya berpikir seperti ini. Aduh toko kematian toh. Lah lek wong nom-nom kan pikirane ngono. Aduh toko kematian. Sing tua-tua iku cedek. Siapa bilang? Saya ini reuni Bapak Ibu, reuni SMP. Ya toh, ada yang ketemu dan ada yang enggak ketemu. Kemarin ada kabar 2 minggu sebelum orang itu dicari untuk masuk ke grup reuni, udah dipanggil Tuhan. Saya tanya teman lagi, utus ke sana daerah Kedung Doro. Diutus di situ. Meninggal, usia berapa? 30 tahun. Jadi meninggalnya tahun 89. Masih muda. Ada yang lainnya saya suruh cari ke daerah Semarang, Jalan Semarang. Dua-dua orang kita cari, dua-dua meninggal. Loh, teman kita banyak yang meninggal. Ada yang ngomong, lu ala rek, umur si enom kok wis mulai. Ya toh? Kita nggak tahu kehidupan kita ini bagaimana Bapak Ibu. Tapi sekali lagi, hidup kita seberapapun usia kita, asal kita diperdamaikan dengan Tuhan, aman. Amin. Aman. Kita diperdamaikan dengan Tuhan, aman. Kita mau cari apa? Cari rumah 1 kurang, rumah 2, rumah 3, rumah 4. Akhirnya rumah abadi yang kita cari. Betul kan? Rumah abadi yang kita cari. Kita cari susah-susah ya gitu aja. Ya toh saya pikir dulu saya masih muda. Ada toko kematian, jauh dari kematian. Ternyata banyak yang meninggal usia-usia muda. Ya toh. Saya sampai judi, saya sampai apa? Hamil besar itu anak pertama, saya masih judi.
Saya masih kemana-mana bawa ayam. Saya judi keluar kota kemana. Kristen. Kristen bro. Iya, kalau perlu pakai salib yang gede. Iya, haleluya kalau di gereja, haleluya. Iya, iya hanya malaikat yang tahu, haleluya. Tapi kalau di luar hanya setan yang tahu. Iya, banyak orang Kristen seperti itu. Banyak. Saya punya teman-teman ya seperti itu juga. Kumpulan saya juga seperti itu. Nah, kalau hidup kita dalam ketakutan, nah seperti tadi kembali lagi saya katakan, ketakutan. Apakah kita masih hidup sudah lahir baru? Ketakutan itu tidak boleh. Takut boleh. Tapi kalau sudah ada ketakutan, kata-kata ketakutan itu tidak boleh. Kenapa? Karena dengan ketakutan itu merangsang pikiran kita untuk depresi. Untuk lebih lagi khawatir. Rumah tengah perusahaan seperti ini, kayak begini terus, omset seperti ini. Besok ya apa. Ya toh, waktu kita juga waktu pertama kali menghadapi corona, bingung semua ya apa. Nyatanya saya lemu-lemu kabeh iki. Oh, akeh sing ngapain ngurusno berat badan kok ya. Iya toh, akeh sing ngapain, aku tak kurus aku sakit diet tahu. Iya toh. Kenapa? Karena kita dipelihara Tuhan. Jangan kita ketakutan, takut boleh. Tapi yang lebih penting lagi, takut akan Tuhan. Karena itulah sumber kehidupan kita. Takut akan Tuhan. Menjadi ciptaan yang baru, saya ulangi lagi, harus mati bersama dengan Kristus dan tidak hidup lagi untuk dirinya sendiri. Dan tidak hidup lagi bersifat duniawi. Pak, kita ini masih hidup di dunia. Kita masih perlu uang, betul kita perlu uang. Ya toh, enggak mungkin saya sebagai seorang hamba Tuhan, terus saya sudah, misal contoh saya terkenal, saya beli bensin, terus saya ngomong, oh mbak saya mau beli bensin atau solar sekian liter. Habis itu Pak uangnya mana? Saya bantu doa ya. Saya kasih Rama Sekar aku disiram bensin mereka. Enggak mungkin, kita perlu duit, betul. Tapi jangan sampai duit itu yang memperalat kita. Setuju katakan amin. Duit yang kita peralat untuk kemuliaan Tuhan, untuk kebutuhan kita. Tuhan itu enak kok. Tuhan itu enak. Makanya kemarin Ibu Gembala ngomong persepuluhan, cuman 10%. 90 itu kita nikmati kok. Iya toh, Tuhan itu enak. Kenapa dipatok angka 10? Karena pada waktu itu orang Israel itu harus punya pedoman. Israel enggak seperti kita Bapak Ibu. Dia kalau sama orang lain dia mengatakan dia orang itu kafir loh. Kafir. Kenapa? Karena di dalam firman Tuhan mengatakan orang yang tidak mengenal Tuhan itu kafir. Dia ngomong kafir. Nah dia harus dikasih patokan 10%. Makanya dia 10 ya 10 sudah. Itu orang Israel, tapi kalau tidak dikasih pedoman orang Israel nggak mau. Nah kita sebagai Israel rohani, kita harus belajar Bapak Ibu. Hidup yang baru itu bagaimana. Nah kehidupan yang lama merujuk kepada kesombongan seperti tadi saya katakan. Sombong, kesukaannya dosa, mengandalkan upaya-upaya pribadi. Dan nafsu-nafsu kedagingan yang lama, itu harus ditiadakan. Karena kita harus hidup yang baru. Kesimpulan Bapak Ibu. Ciri-ciri manusia yang baru, tidak menyimpan akar kepahitan. Ya, tidak menyimpan akar kepahitan dan mudah memaafkan. Saya memberikan ilustrasi, ada seorang karyawan namanya John, itu setiap kali dia kerja, kerjaan itu sulit, dia buka dompet istrinya, dia lihat wajah istrinya. Habis selesai kemudian dia tutup, dia ngerjakan lagi. Tiap kali seperti itu. Dan sebelahnya itu memperhatikan. Kenapa John itu seperti itu? Lama-kelamaan kan dia curiga dan penasaran. Tanya dia. John, saya mau tanya kenapa? Tiap kali kamu mengerjakan soal-soal ini, pekerjaan kok kamu lihat foto istrimu? Betapa bahagianya istri yang punya suami seperti kamu ya. Si John ngomong apa? Oh, saya melihat ini karena saya percaya bahwa kesulitan apapun yang saya hadapi, enggak sesulit yang saya hadapi dengan istri saya. Ya, itu masih kaitan. Suami jangan dikasih kepahitan. Amin. Saya rasa di sini GKI AGP ini istrinya baik-baik di hadapan Tuhan. Istri penolong ya, bukan penggonggong kuku gitu, bukan ya. Apalagi penggarong, ini duitmu. Iya toh. Terus istri penodong. Kon gak kena kon kok turun nang jaba. Nah, apalagi istri penglonglong. Kon kurang ajar kon. Uripmu nang kono ya. Ojo kon anu tok, kon biaya ya aku biaya karena cinta tok ta. Nah, itu Bapak Ibu.
istri harus betul-betul penolong. Ya toh, istri penolong. Amin. Suami-suami juga jangan membuat istri sakit hati. Ya toh. Oh ini lo tambah suwe kawin mbak aku 20 tahun bodimu kok tambah meluber kayak ngono. Iya toh gak kayak tonggomu lo sing bodine apik. Ya tonggone baru kawin umur 23. Iya toh, lah berarti nggak bener itu Bapak Ibu. Iya toh. Ada seorang Bapak Ibu. Seorang namanya John juga. John nggak ada di sini soalnya, enak kan? Ada seorang John naik pesawat, helikopter. Dia ada tantangan, helikopter itu ekstrim. Dia ngomong kalau kamu setengah jam, kamu tidak berteriak, nanti aku kasih kamu 1 juta. 1 jam, kamu tidak berteriak, tidak ngomong, saya kasih uang 3 juta. 2 jam kamu nanti tidak teriak, tidak ngomong, saya kasih 10 juta. Nah John ini orang kaya, tapi pelit ya ampun perhitungan gitu loh. Nah biar dapat tawaran seperti itu, dia seneng gitu loh. Seneng John ini gitu loh. Naiklah dia bersama istrinya ke helikopter itu. Oh, helikopternya terbang, pintunya kan terbuka helikopter. Gini. John ketakutan, demi untuk 10 juta dia terus pertahankan gitu loh. Wah si pilotnya ini kagum dengan John. Terus terakhir begitu 2 jam helikopter ini turun. Hebat Bapak. John, kamu tidak berbicara, tidak ketakutan. Padahal saya sudah manuver bolak-balik ini helikopter. Apa rahasianya? Sebenarnya saya itu tadi 10 menit yang lalu mau ngomong Pak. Kenapa? Istriku ceblok Pak. Daripada aku ngomong tidak dapat 10 juta Pak, jadi saya diem Pak. Nah Bapak Ibu, enggak boleh suami seperti itu. Amin. Suami harus mendamaikan istri. Ya toh, kepala keluarga. Yang kedua, selalu berkata positif. Selalu berkata positif. Pikiran positif dan tindakan positif tidak berkata yang negatif. Menyesat-nyesatkan orang, sesat-sesatkan, terus ngelek-ngelek orang. Jangan, nggak boleh. Harus berkata yang positif. Tubuh kita pun kalau lemah, kita katakan sembuh, sehat. Ada seorang naik pesawat Bapak Ibu. Seorang naik pesawat, nah dia naik pesawat, dia khawatir dengan ketinggian gitu loh. Akhirnya begitu naik ketinggian kena turbulensi. Terus begitu dia turun gemeter semua. Akhirnya waktu dia turun mendarat, seret, dia nggak bisa bangkit dari tempat duduknya. Dia ngomong, aduh sarapku kena aku gak iso ngadeg. Terus semua udah keluar, dia gak keluar. Karena dia ketakutan turbulensi tadi. Aduh saya gini. Terus pramugarinya datang. Pak, kenapa Pak? Mbak, saya gak bisa jalan Pak, ini sarap saya kena ini Mbak. Sarap saya kena, saya gak bisa berdiri gitu. Terus pramugarinya mendekat. Apa nih Pak, sing loro? Kaki saya Pak, Mbak gak bisa gerak Mbak. Loh, langsit belmu gak koncoplok Pak, gak iso ngadeg cari ini. Ternyata pikirannya itu negatif Bapak Ibu. Karena kena turbulensi dia gak bisa ngadeg, gak bisa berdiri gitu loh. Nah saat ini ayo kita berpikiran positif. Lahir baru harus punya pikiran yang positif. Tidak boleh pikiran yang negatif. Apapun itu. Pekerjaan rame, ya rame puji Tuhan. Ojo ngeles-ngeles ya, rame-rame. Ya kalau sepi ngomong iya, haleluya, ngomong puji Tuhan, Tuhan tolong semuanya. Positif, perkataan kita, pikiran kita positif, tindakan kita positif, menghasilkan sesuatu yang positif. Tapi kalau kita negatif terus, aku loro awakku lek koyo ngene iki wis aku iki koyo ngene. Loro temen awake dhewe. Ya toh. Ayo kita selalu berkata positif. Berpikiran positif, tindakan positif. Dengan yang lahir baru dengan Tuhan, kita pasti mengalami hal-hal terobosan yang positif. Seberapa banyak kita rindu dipulihkan Tuhan. Entah rumah tangga kita, pelayanan kita, kesehatan kita. Hubungan suami istri, hubungan anak dengan orang tua, kita rindu semua dipulihkan Tuhan kan. Ayo jadilah ciptaan yang baru, ayo harus lahir yang baru. Yang ketiga, selalu mengandalkan orang yang lahir baru, orang yang ciptaan baru, itu selalu mengandalkan Tuhan. Seperti Daud, dia selalu mengandalkan Tuhan. Apapun dia tanya, bukan seperti kita melakukan dulu, baru kejedok, kita tanya Tuhan. Tuhan aku itu loh koyok ngini, Tuhan aku harus berbuat ini, aku ini. Enggak tanya Tuhan. Ya, ujung-ujungnya kita salahkan Tuhan.
Ayo kita mengandalkan Tuhan seperti Daud. Daud ngomong apa? Tuhan, aku menyerang, ya kamu harus serang. Kedua, Tuhan aku harus serang, tunggu sampai pohon kertau ini berbunyi. Tuhan, Saul mau menyerang di tempat ini, akan diserahkahkah saya kepada Saul? Akan diserahkan. Larilah Daud. Daud tidak mengandalkan dirinya. Daud tidak pede dengan dirinya. Makanya dalam Mazmur itu ditulis, dalam pasal 1 sampai 150, 80%, hampir 80%, itu Daud yang menulis. Daud yang nulis dalam keadaan dia susah. Ya toh? Seperti saya pernah katakan, Mazmur 23, masih ingat? Tuhan adalah gembalaku. Itu kan kata-kata bagus Pak. Keadaan Daud dalam zona aman, zona nyaman. Ya toh? Oke, katakan itu kalau kita melihat ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku di air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Masih bagus Bapak. Tapi ayat selanjutnya. Meskipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Artinya Daud saat itu berjalan dalam lembah kekelaman. Tapi mengapa Daud bisa berkata ayat yang di atasnya itu seolah-olah dia tidak punya masalah. Seolah-olah dia aman, seolah-olah dia berkecukupan. Karena Daud tahu dia harus selalu dekat membangun hubungan intim dengan Tuhan. Dia selalu damai dengan Tuhan. Dia salah, dia minta ampun kepada Tuhan, dia berdamai. Dia tidak mau, aku ini raja, aku ini harus punya kekuasaan, aku tidak mau diremehkan. Apalagi dengan engkau Nabi Nathan, seorang cuma nabi biasa. Dikatakan bukan nabi besar dalam zaman-zaman PL. Di sini ada yang nabi besar, Yeremia, Yeskiel. Lihat toh. Terus nabi-nabi yang lainnya. Itu nabi besar, Yesaya. Dia bukan nabi yang penulis, bukan nabi besar, tapi Daud menghormati. Dia mau berdamai dengan Tuhan, dia selalu mengandalkan Tuhan. Ayo saat ini Bapak Ibu, firman Tuhan tidak akan saya perpanjang, tetapi saya berharap, karena ada perjamuan kudus, saya berharap hidup kita selalu berdamai dengan Tuhan. Kelak kemudian hari, kalau kita mau menghadap Tuhan, kita bisa melihat kerajaan Allah dan kita bisa merasakan kerajaan Allah tersebut. Sebelum kita merasakan kerajaan Allah yang sesungguhnya, di bumi ini, baik di rumah tangga ini, suasana sorga ada dalam kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati, saya minta pelayan Tuhan.